Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Sungguh merupakan sukacita yang sangat luar biasa karena saya kembali dapat berbagi renungan dan mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan di hari ini, tanggal 6 Mei tahun 2022 ini. Kiranya Bapak dan Ibu semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan berbahagia. Dan kalau ada tantangan, rintangan, persoalan yang sedang dialami, doa dan harapan saya, kemenangan, kekuatan dari Tuhan terjadi dan nyata bagi Bapak Ibu dan juga bagi seluruh keluarga. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 122 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan dikatakan atau dituliskan dalam ayat pertama dan kedua, "Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem." Saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada zaman perjanjian lama, pada zaman bangsa Israel sudah sampai di tanah Kanaan setelah mereka ditolong oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan keluar dari Mesir, tempat mereka diperbudak atau tempat masa-masa kelam bagi bangsa itu. Apa yang terjadi? Sampai di tanah Kanaan, mereka membagi-bagi daerah itu sesuai dengan sejumlah suku-suku yang ada pada masa itu. 12 suku Israel dan suku Lewi yang tidak mendapatkan bagian karena mereka punya bagian untuk melayani di rumah Tuhan sebagai kaum Lewi. Nah, Ibu dan Bapak dikasih Tuhan, pada masa itu mereka terpencar di berbagai daerah di tanah Kanaan, dan mereka membuat tempat peribadatan mereka masing-masing dan beribadah di wilayah mereka masing-masing. Dan sering kita dengar dan kita ketahui bahwa tempat itu disebut sebagai sinagoge, tempat mereka beribadah di hadapan Tuhan. Namun ada satu tempat yang mereka bangun, atau pada akhirnya mereka punya tempat peribadatan mereka, pusat penyembahan mereka kepada Allah, yaitu di Yerusalem, yaitu adalah Bait Allah atau rumah Tuhan. Dan bangsa Israel tidak setiap hari semuanya kumpul di Yerusalem, tapi mereka berkumpul di sana paling tidak sekali dalam setahun. Nah, tentunya Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, jangan pikirkan dan bayangkan seperti zaman sekarang. Ya, kalau di Yerusalem, seluruh Israel satu hari itu juga bisa dicapai kalau sekarang. Kalau zaman dulu, zaman itu, mereka harus berjalan kaki, mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal mereka, bekal dalam perjalanan, pergi dan pulangnya dari daerah masing-masing untuk sampai ke Yerusalem. Dan di Yerusalem sebagai tempat pusat peribadatan mereka, rumah Tuhan di sana, dan itu adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa kalau mereka bisa sampai di tempat itu. Itulah yang melatar belakangi sehingga pemazmur berkata, "Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Artinya pemazmur sangat senang, atau Daud sangat senang jika diajak pergi ke rumah Tuhan. Mengapa dia sangat senang kalau diajak pergi ke rumah Tuhan? Karena di rumah Tuhan ada kesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman dari berbagai daerah wilayah yang sudah lama tidak ketemu, yang katakanlah 1 tahun tidak bertemu, maka bisa berjumpa di sana, saling menyapa karena mereka adalah saudara. Dan kalau zaman sekarang kita saudara dalam Tuhan, saudara seiman, mereka semua satu suku Israel berjumpa, dan itu sangat menyenangkan, punya kesempatan berjumpa dengan saudara-saudaranya.
Tetapi tidak hanya sampai di sana, karena waktu mereka pergi ke rumah Tuhan, mereka punya kesempatan juga untuk beribadah bersama-sama, bersekutu dengan Tuhan. Sama seperti kita sebagai orang Kristen ya, sangat senang kalau bisa berjumpa di tahun baru berdoa bersama, ya kan? Kalau berjumpa berdoa bersama pada saat Natal, karena kita senang. Makanya kalau kebiasaan kita sebagai orang Kristen, ya kalau Natal, wah bagaimanapun diusahakan sama-sama pergi ke rumah Tuhan, sama-sama beribadah. Kenapa? Karena kesempatan yang sangat indah, bisa kumpul bersama-sama dan juga bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sangat menyenangkan. Dan tapi pada masa itu, selain bangsa Israel punya kesempatan bersekutu, bertemu dengan saudara-saudaranya, bersekutu dan beribadah kepada Tuhan, pada saat itu juga mereka punya kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mereka membawa hasil panen mereka, memberikan hasil ternak mereka untuk Tuhan di rumah Tuhan. Nah, maka wajar dan pantas kalau Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Dia sudah sampai di Yerusalem dan dia merasakan itu adalah suatu sukacita yang sangat-sangat besar. Oh, tunggu dulu, mungkin saat ini Bapak Ibu berkata begini ya, sementara saya berbicara menyampaikan renungan ini. Bapak Ibu berkata, oh saat ini Pak mau pergi ke rumah Tuhan, pergi ke gedung gereja. Waduh susah Pak, banyak batasannya. Ya boro-boro mau bersuka cita Pak, ketemu dengan teman juga gak bisa bersalaman, gak bisa saling menyapa, harus ya salamnya pun salam corona, kira-kira begitu saudara ya. Saya beritahu, berbicara tentang rumah Tuhan, itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tempat kita beribadah, tempat kita bersekutu, tempat kita juga untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka saya bisa katakan, kalau hari ini Bapak Ibu juga merasakan, menyadari sulit untuk pergi ke rumah Tuhan dalam hal bentuk gedung peribadatan, saya mau sampaikan, dimanapun kita memanggil nama Tuhan, dimanapun kita beribadah, itu adalah rumah Tuhan, tempat kehadiran Tuhan. Dimanapun kita bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman, dimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam ibadah kita, persekutuan kita kepada Tuhan, itu juga rumah Tuhan. Secara spesifik saya katakan, ibadah Anda sekarang secara online, di situ juga ada rumah Tuhan. Karena di situ kita bertemu dengan Tuhan. Di situ pun kita bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Melaluinya pun kita bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Maka saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita beribadah secara online, jangan berpikir, oh iya gak ada kesempatan untuk berikan persembahan. Saya tahu melalui ibadah online pun kita bisa memberikan persembahan bagi Tuhan, karena ada rekening-rekening yang disampaikan di dalam aplikasi-aplikasi yang kita ikuti dalam beribadah. Tapi saya juga katakan, jangan berkata, oh dalam ibadah secara online bagaimana saya bisa bersekutu dengan saudara seiman. Jangan berkata sedemikian. Melalui aplikasi Zoom misalnya, Google Meet, atau ibadah melalui apa? YouTube, kita juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Memang ada, kalau melalui Zoom kita bisa tatap muka, bisa kita saling menyapa. Kalau melalui YouTube ya kita saling hanya melihat bersama-sama dan tidak ada interaksi. Tapi saya beritahu, saudara-saudara seiman kita juga ada di sana. Tapi yang tidak kalah penting, jika kita mengikuti ibadah kita secara online atau secara onsite tatap muka, itu sama-sama berharga di hadapan Tuhan, asal hati kita tertuju kepada Tuhan dan kita lakukan semuanya itu karena kita mencintai Tuhan, mencintai rumahnya, mencintai persekutuan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau pemazmur berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, miliki hati yang cinta bersekutu dengan saudara-saudara seiman, miliki hati yang cinta bersekutu dengan Tuhan, miliki hati yang cinta untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan berkata karena gak ibadah secara onsite maka aku gak bisa memberikan persembahan. Siapa bilang? Semua tergantung dengan hati kita. Oh kalau setiap minggu Pak saya harus transfer, jumlah terlalu kecil, aduh kagok lebih besar uang transfernya. Saya beritahu, gak harus 1 kali 1 minggu. Bisa kumpulkan persembahan kita untuk persembahan 1 bulan. Kita serahkan ke kas gereja, kita serahkan kepada bendahara gereja.
Kalau misalnya kita kesulitan untuk laman transfer, kita bisa antarkan. Atau kita kasih tahu kepada petugas di gereja bahwa Anda mau memberikan persembahan dan memberikan persembahan tersebut kepada bendahara gereja. Nanti pihak gereja akan mengatur untuk menjemputnya. Mudah kan? Tapi sekali lagi, bagaimana dengan cinta kita kepada Tuhan? Apakah kita bersuka cita saat beribadah dengan Tuhan? Apakah kita bersuka cita saat beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman? Apakah kita masih bersuka cita di saat memberi bagi Tuhan? Doa dan harapan saya pagi hari ini melalui renungan ini, kalau pemazmur Daud berkata bersuka cita ketika dikatakan orang, kepadaku mari pergi ke rumah Tuhan, kiranya sukacita yang sama, sukacita yang berlimpah terjadi dalam kehidupan kita untuk terus bersuka cita beribadah kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu merasakan sudah mulai kendor, sudah mulai kurang puas di dalam ibadah Anda, ini waktunya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang senantiasa rindu, haus, lapar beribadah kepada Tuhan di rumahnya, yaitu sarana-sarana yang Tuhan izinkan kita untuk beribadah. Saudaraku dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh kami kagum dan bangga melihat pribadi Daud yang berkata bersuka cita ketika dikatakan orang kepadanya, mari pergi ke rumah Tuhan. Bapa, di dalam kekaguman dan kebanggaan tersebut kami juga berdoa memohon kepadamu, berikanlah kami hati yang sama, hati yang bersuka cita, hati yang senang, hati yang rindu, hati yang haus untuk pergi ke rumah Tuhan, untuk beribadah dengan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, mohon pengampunan-Mu, mohon pemulihan-Mu. Jika hari ini ya Tuhan, ada di antara kami yang sudah mulai semakin mundur, semakin kendor di dalam ibadah kepada Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Biarlah hati kami, hati saudara-saudaraku tetap berkobar, menyala, bersuka cita, berbahagia untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak perlu harus dikatakan orang atau diajak-ajak oleh orang, tapi hatinya termotivasi karena ada hati yang rindu untuk beribadah dengan Tuhan di dalam segala sarana-sarana kesempatan yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamah setiap saudara-saudaraku dan pulihkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, bahwa mereka semuanya menjadi pribadi-pribadi yang mencintai rumah Tuhan, mencintai beribadah bersama dengan Tuhan, mencintai persekutuan dengan saudara-saudara seiman, dan bersuka cita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui kehidupannya. Tuhan, ini doa kami dan harapan kami di hari ini, tanggal 6 Mei tahun 2022 ini. Bawalah hati kami, penuhilah hati kami, kuasai dengan roh-Mu untuk terus mencintai Engkau, mencintai rumah-Mu, mencintai saudara-saudara seiman kami, dan menyukai kesempatan untuk memberi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami memohon Tuhan menjamah dan menolong, memberkati setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi salam sejahtera bagi kita semuanya. Senantiasa kita mencintai Tuhan, mencintai rumahnya, mensyukuri kesempatan bagi kita untuk beribadah dan memberi bagi Tuhan. Dan jika Bapak Ibu mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu melalui renungan ini, atau ada pengalaman-pengalaman yang sangat indah bersama dengan Tuhan, tuliskanlah di kolom komentar di podcast ini supaya banyak orang yang diberkati melalui apa yang Bapak Ibu tuliskan. Dan juga jangan lupa, jika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, pemulihan dari Tuhan, kirimkanlah podcast ini kepada mereka supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa juga, jika Bapak Ibu punya pergumulan dan doa yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Percayalah, kami akan doakan, dan percaya jugalah Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa kita yang kita doakan sesuai dengan kehendaknya. Sekali lagi, salam sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus berkati, dan tetaplah mencintai Tuhan dan mencintai rumahnya, mencintai umatnya, dan bersuka cita memberi bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.